Pemirsa, jumpa lagi di Michael Sengap Channel. Hari ini kami telah memilih 10 berita pilihan FC Barcelona yang mungkin menarik buat Anda. Selamat menonton. Berita pertama, dikabarkan sebelumnya bahwa Jorginho Wijnaldum tampaknya ditakdirkan untuk pindah ke Barcelona sejak dia tak akan memperbaharui kontraknya dengan Liverpool. Tetapi berita terkini menyatakan bahwa Paris Saint-Germain telah merayunya untuk pindah ke Paris. Hal ini disebabkan karena gelandang Belanda itu ditawari gaji yang lebih tinggi sebagaimana yang ditawarkan Barcelona. Wijnaldum sekarang siap untuk menjalani tes medis oleh PSG. Wartawan Fabrizio Romano melaporkan bahwa kontrak Wijnaldum telah digandakan oleh tawaran PSG, dan jika Barcelona tidak membuat tawaran yang lebih tinggi, maka sangatlah mungkin ia akan menandatangani kontrak dengan runner-up Ligue 1 tersebut. Berita kedua, dikabarkan bahwa Barcelona membuat aturan menyangkut pemotongan gaji para pemain. Seperti halnya klub-klub yang lain dengan masalah finansialnya, Barcelona saat ini tidak dalam posisi keuangan yang kuat. Oleh karena itu, pemotongan gaji harus dilakukan dan sepertinya para pemain tidak dapat menghindarinya. Direktur sepak bola klub Matthew Alemany mengungkapkan hal ini saat presentasi pemain baru Eric Garcia tentang situasi tersebut. Semua orang di klub harus berusaha menjaga keberlanjutannya, kata Alemany. Total kerugian klub untuk musim ini adalah sekitar 300 juta euro, sehingga totalnya menjadi sekitar 1,2 miliar. Pemain sudah mendapat pukulan finansial musim lalu untuk membantu klub, dan harus mempersiapkan diri lagi untuk melakukan hal yang sama lagi di musim ini. Apalagi membayar pemain yang gajinya tinggi bagi para pemain yang waktu bermainnya sangatlah kurang. Berita ketiga, dikabarkan juga bahwa ruang ganti Barcelona mulai sedikit ramai setelah kedatangan 3 pendatang baru di klub di akhir musim ini. Ini berarti ada pemain yang harus dipindahkan, meskipun belum ada konfirmasi tentang siapa saja yang akan ditunjuk pintu keluar. Tingginya gaji pemain di saat pandemi COVID-19 membuat penjualan pemain cukup sulit. Ada juga masalah lain di mana pemain tidak ingin meninggalkan Barcelona dan tidak setuju akan pemotongan gaji tersebut. Namun dikabarkan bahwa Liga Primer memiliki kekuatan finansial dan ada beberapa pemain yang tertarik untuk pindah ke sana, tetapi belum ada kontrak yang dibuat. Klub-klub Serie A sudah mulai bergerak dan Juventus menunjukkan minatnya pada Miralem Pjanic, sedangkan Milan mengincar Junior Firpo. Menurut La Gazzetta dello Sport, kedua klub itu memiliki pengagum dari kedua pemain yang ingin dijual Barcelona. Pjanic akan dengan senang hati kembali ke klub lamanya dan bisa kembali dengan status pinjaman. Sementara mereka yang berada di Camp Nou ingin menjual Firpo secara permanen. Berita keempat, dikabarkan bahwa Van Gaal mendukung formasi 5-3-2 Koeman. Louis van Gaal tetap menjadi sosok yang luar biasa di sepak bola Eropa, dan mantan pelatih Barcelona percaya bahwa era formasi 4-3-3 telah berakhir. Setelah memperjuangkan sistem ini sepanjang hari-harinya bersama Ajax dan Barcelona, Van Gaal memilih untuk menggunakan sistem 5-3-2 di tahun-tahun terakhirnya, dan dia sekarang percaya bahwa sistem ini adalah jalan yang harus ditempuh. 4-3-3 masih membawa DNA Ajax itu yang berfokus pada metode penyerangan klasik di sayap. Tapi metode ini tidak lagi maksimal diterapkan. Van Gaal menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan The Volkskrant. 5-3-2 adalah metode permainan yang diterapkan Frank de Boer bagi tim Belanda untuk Piala Eropa. Semakin lama saya menjadi pelatih, semakin saya belajar bahwa saya menyukai sistem 5-3-2. Anda bisa bertahan dengan sistem ini, dan Anda pula bisa menekan lawan di area manapun. Kekalahan Manchester City di final Liga Champions dari Chelsea mendapat banyak kritikan atas pemilihan pemain oleh Pep Guardiola. Dan Van Gaal merasa bahwa Pep telah melakukan kesalahan. Sebuah tim akan selalu lebih kuat daripada 11 pemain yang mengandalkan individu, seperti contohnya PSG yang gagal mengandalkan individualisnya. Tambahnya, Chelsea menang tahun ini karena mereka tim terbaik. Bayern Munich juga tim yang luar biasa.
Sungguh fantastis bahwa Tuchel menang. Saya memperkirakan bahwa City tidak akan menang karena Guardiola terus menyerang, tetapi tidak memiliki keseimbangan dengan melupakan pertahanannya, tambah Gal. Berita yang kelima. Dikabarkan bahwa Wijnaldum telah menerima tawaran besar dari PSG. Barcelona bermaksud mengumumkan penandatangan Jorginho Wijnaldum dalam beberapa hari mendatang. Namun, PSG telah membuat tawaran superior yang memaksa klub Katalan untuk lebih menekan tanda tangan pemain Belanda itu. Perwakilan Wijnaldum telah berada di kantor Barcelona selama 2 hari menyelesaikan rincian kesepakatan mereka, namun semuanya dirusak PSG. Diketahui bersama bahwa daya tarik Ronald Koeman di Barca akan mampu mendatangkan Wijnaldum. Apakah koneksinya dengan pelatih asal Belanda sudah cukup kuat? Dengan Koeman tinggal dan Memphis Depay akan tiba, ada harapan bahwa Wijnaldum akan memilih Barca dibandingkan PSG. Dia akan bekerja di bawah pelatih yang mengenalnya dan akan memberinya banyak menit bermain sepanjang musim. Apalagi fakta bahwa Piala Dunia 2022 sudah dekat. Wijnaldum juga tahu dia akan dikelilingi oleh sesama pemain internasional Belanda, tetapi Barcelona bertekad untuk menutup situasi sebelum kejuaraan Eropa. Kita lanjut ke berita ke-6. Dikabarkan bahwa Clement Lenglet memastikan bahwa dia akan bertahan di Barcelona musim depan, walaupun The Catalans telah mendatangkan Eric Garcia untuk perkuat pertahanan. Saya tidak melihat diri saya akan pergi, katanya kepada Eurosport. Saya menandatangani kontrak baru musim panas lalu. Saya akan berada di Barcelona musim depan. Pemain asal Prancis itu juga angkat bicara soal Ronald Koeman yang juga akan bertahan di musim depan. Dia melakukan pekerjaan dengan baik di tahun pertamanya, kata Lenglet tentang Koeman. Kami mengalami beberapa periode sulit, tetapi juga kami sempat bermain baik dan menang, sehingga masih ada citra positif yang ditunjukkan. Saya berharap musim depan kami akan lebih baik lagi, tambahnya. Kita lanjut ke berita ke-7. Dikabarkan bahwa Barcelona akan menawarkan kontrak baru bagi Ilaix Moriba, yang mana kontraknya akan berakhir pada 2022 nanti. Gelandang berusia 18 tahun itu menunjukkan bakatnya bersama tim utama. Oleh karena itu, tim Katalan sangat ingin mengikatnya dengan kontrak jangka panjang. Barcelona akan duduk dengan Moriba dalam minggu mendatang untuk menawarkan kontrak 3 atau 4 tahun. Meskipun mendapatkan tanda tangannya bukanlah perkara mudah. Itu karena Moriba diawasi secara ketat oleh banyak klub Liga Primer yang posisi ekonominya jauh lebih kuat dari Barcelona saat ini. Presiden Joan Laporta telah menyatakan dengan jelas bahwa klub harus mengikuti anggaran ekonomi yang ketat mengingat situasi tender mereka. Namun ini mungkin juga menguntungkan Moriba, karena itu berarti bahwa Barcelona tidak dapat mendatangkan bintang-bintang kelas dunia, dan oleh karena itu mungkin menawarkan lebih banyak menit bermain bagi Ilaix Moriba di Camp Nou. Kita lanjut ke berita yang ke-8. Dikabarkan bahwa Barcelona secara bertahap telah menjadi anak perusahaan Manchester City. Bagaimana tidak, mulai dari Aguero, Eric Garcia, dan sekarang akan berencana mendatangkan Laporte. Masalah keuangan Barcelona telah membuat klub menjajaki pasar untuk mencari agen gratis. Dengan Sergio Aguero dan Eric Garcia, keduanya bergabung dengan status bebas transfer dari Manchester City. Sementara Aymeric Laporte juga menarik minat dari pihak Katalan. Laporte bergabung dengan Manchester City pada Januari 2018 setelah Sky Blues memicu klausul pembeliannya untuk menariknya keluar dari Athletic Club. Dalam musim penuh pertamanya di bawah Pep Guardiola, ia membuktikan dirinya menjadi tim inti dan sempat tampil dalam 51 pertandingan di semua kompetisi. Namun, cedera lutut menghalanginya untuk membuat dampak pada 2019-2020 yang lalu. Dan setelah kedatangan Ruben Dias musim panas lalu, Laporte hanya menjadi bek tengah cadangan. Pemirsa, kita lanjut ke berita yang ke-9. Dikabarkan bahwa Barcelona tidak terburu-buru memperbaharui kontrak Ansu Fati. Kesepakatan Ansu Fati dengan Barcelona saat ini berjalan hingga 2022. Tetapi klub tidak terburu-buru untuk memperbaharui kontraknya
karena mereka telah menyegel pemain baru dalam beberapa minggu terakhir. Barcelona menganggap Fati sebagai bagian penting dari masa depan klub dan optimis tentang hasil pembicaraan dengan perwakilan anak muda itu. Fati saat ini sedang dalam pemulihan dari cedera lutut serius yang memaksanya menjalani operasi beberapa kali selama musim lalu setelah mengalami cedera pada 7 November. Perpanjangan kontraknya masih tertunda dan Barcelona belum memikirkan skenario untuk membuat Fati meninggalkan klub, meskipun negosiasi tidak dianggap sebagai masalah untuk saat ini. Blaugrana telah memprioritaskan penandatanganan agen bebas seperti Memphis Depay dan Georginio Wijnaldum dan penjualan beberapa pemain untuk menyeimbangkan pembukuan mereka. Pembicaraan antar Barcelona dan agen Fati tidak berlanjut meskipun kedua belah pihak telah menyatakan keinginan mereka untuk mencapai kesepakatan. Walau mereka belum menyepakati durasi kontrak barunya, kedua pihak percaya bahwa masa depan Fati harus di Barcelona. Setelah mengalami banyak kekurangan di lini depan musim lalu, Fati diharapkan bisa menjadi bala bantuan ekstra bagi Ronald Koeman di 2021-2022 ini. Demikian berita-berita pilihan FC Barcelona hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger Channel, mohon undur diri.